Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum saya memulai untuk menjelaskan isi dari video saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Anur. Saya saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Nusa Penida, tepatnya duduk di kelas 10 Merdeka 2. Dan saya berasal dari nomor absen 18. Dengan kehadiran saya di sini, saya ingin memaparkan suatu materi yaitu mengenai biografi. Di sini, apakah teman-teman masih ingat apa itu biografi? Terutama teman-teman yang duduk di kelas 10. Jika teman-teman kurang ingat atau ingin lebih tahu, maka di sini saya akan membantu teman-teman untuk lebih mengenai apa itu biografi. Yang ingin saya sampaikan hari ini, yang pertama, yaitu tentang pengertian biografi. Yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis biografi dari sisi penulis. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri dari biografi. Yang keempat, yaitu mengenai struktur biografi. Dan yang terakhir, yaitu tentang manfaat membaca teks biografi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Yang pertama, yaitu pengertiannya. Kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang bermakna hidup dan kata graphein yang artinya tulis. Jadi, biografi adalah tulisan yang memuat riwayat hidup tokoh terkenal yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada jenis-jenis biografi dari sisi penulis. Yang pertama ada biografi, yakni memuat riwayat hidup dari seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, yaitu autobiografi, yakni memuat riwayat hidup dari seorang tokoh terkenal yang ditulis oleh dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri dari biografi. Sebelum saya menjelaskan, apakah kalian mengetahui apa yang membedakan teks biografi dengan teks yang lainnya? Jadi, ciri-ciri dari biografi yaitu yang pertama ada memuat riwayat hidup seseorang. Yang kedua, memiliki alur cerita. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan kehidupan sang tokoh. Yang keempat, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang terakhir, yakni memiliki pola pengembangan teks kronologis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada struktur dari biografi. Pastinya kalian semua mengetahui bahwa setiap teks apapun pasti memiliki strukturnya sendiri. Nah, jadi struktur dari biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini ditampilkan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi umumnya berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, ada masalah atau peristiwa atau kejadian penting. Pada bagian ini berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karirnya, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkan mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga, ada reorientasi. Pada bagian yang terakhir ini merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kaidah kebahasaan dari biografi. Pada setiap teks apapun, pastinya memiliki unsur-unsur kebahasaan yang melengkapi teks tersebut. Jadi, kaidah kebahasaan dari biografi yang pertama yaitu ada kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa disebut dengan pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebutkan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi yaitu seperti dia, ia, atau beliau. Yang kedua, ada kata kerja material. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat.
Contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi yaitu seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan melempar. Yang ketiga yaitu kata sifat. Penggunaan kata adjektiva banyak digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contoh kata adjektiva atau sifat untuk menjelaskan karakter tokoh dalam teks biografi yaitu seperti pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam menjelaskan kisah tokoh dalam teks biografi biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, misalnya seperti adalah atau merupakan. Yang keempat yaitu ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Contoh kata kerja pasif dalam teks biografi yaitu seperti dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, dan diberi. Yang selanjutnya yaitu ada kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh penggunaan kata kerja mental dalam teks biografi misalnya seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, dan mencintai. Yang terakhir yaitu ada kata-kata penanda urutan waktu. Kaidah kebahasaan yang keenam dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan antar peristiwa dan masalah. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan jenis ini dalam teks biografi misalnya seperti sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, dan saat itu. Setelah teman-teman mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teks biografi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa sih manfaat dari membaca teks biografi ini? Jadi, salah satu manfaat baca teks biografi yang pertama yaitu membangun sebuah motivasi. Ketika membaca teks biografi, tanpa disadari sebenarnya kita akan belajar banyak tentang motivasi. Misalnya saja, motivasi untuk meraih mimpi, motivasi dalam menghadapi kehidupan, dan masih banyak lagi. Jika berbicara tentang motivasi, terdapat dua dorongan motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri dan dari luar. Manfaat yang kita dapat selanjutnya adalah belajar tentang keteladanan. Manfaat yang kedua dari teks biografi adalah kita akan belajar banyak hal mengenai keteladanan seorang tokoh. Di dalam teks biografi, pasti akan ada poin-poin dan juga keteladanan yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Misalnya saja tentang keteladanan dalam menghadapi masalah hidup dan menjadi seseorang yang dihormati. Setelah kita mengetahui pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan manfaat yang tadi terkait dengan materi biografi, semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan membantu teman-teman kelas 10 dalam memahami materi biografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat saat saya menjelaskan materi di videonya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu pada video pembahasan lainnya. Terima kasih.